Rudal Rusia bikin pusat kota Kiev kembali babak belur. Rudal Rusia bikin pusat kota Kiev kembali babak belur. Militer Rusia kembali membombardir wilayah Ukraina, kali ini pusat ibu kota Kiev. Sejumlah gedung tempat tinggal hancur dihantam rudal Rusia. Asap mengepul setelah serangan rudal Rusia ke Ukraina berlanjut di Kiev, Ukraina pada hari Minggu. Rudal jarak jauh yang ditembakkan ke arah Kiev pada Minggu pagi disebut sebagai sebuah unjuk kekuatan Kremlin saat para pemimpin Barat bertemu di Eropa untuk memperkuat dukungan militer dan ekonomi mereka untuk Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan rudal menghantam setidaknya 2 bangunan tempat tinggal. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, mengatakan senjata peluncuran udara pertama yang berhasil menargetkan ibu kota sejak 5 Juni adalah rudal jenazah KH-101 yang ditembakkan dari pusat tempur di atas Laut Kaspia lebih dari 1.500 km atau 932 mil jauhnya. Tim penyelamat berusaha naik ke bangunan yang hancur dengan derek untuk mencari korban. Tim penyelamat mengevakuasi seorang korban dari bangunan yang hancur dihantam rudal Rusia. Pasukan Rusia mencoba untuk menguasai Kiev di awal perang setelah pasukan Ukraina memukul mundur mereka. Kremlin sebagian besar mengalihkan fokusnya ke Ukraina Selatan dan Timur. Militer Rusia kembali membombardir wilayah Ukraina, kali ini pusat ibu kota Kiev. Sejumlah gedung tempat tinggal hancur dihantam rudal Rusia. Asap mengepul setelah serangan rudal Rusia ke Ukraina berlanjut di Kiev, Ukraina pada hari Minggu. Rudal jarak jauh yang ditembakkan ke arah Kiev pada Minggu pagi disebut sebagai sebuah unjuk kekuatan Kremlin saat para pemimpin Barat bertemu di Eropa untuk memperkuat dukungan militer dan ekonomi mereka untuk Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan rudal menghantam setidaknya 2 bangunan tempat tinggal. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, mengatakan senjata peluncuran udara pertama yang berhasil menargetkan ibu kota sejak 5 Juni adalah rudal jenazah KH-101 yang ditembakkan dari pusat tempur di atas Laut Kaspia lebih dari 1.500 km atau 932 mil jauhnya. Tim penyelamat berusaha naik ke bangunan yang hancur dengan derek untuk mencari korban. Tim penyelamat mengevakuasi seorang korban dari bangunan yang hancur dihantam rudal Rusia. Pasukan Rusia mencoba untuk menguasai Kiev di awal perang setelah pasukan Ukraina memukul mundur mereka. Kremlin sebagian besar mengalihkan fokusnya ke Ukraina Selatan dan Timur. Ukraina perang dengan Rusia menuju klimaks yang menakutkan. Pertempuran pasukan Ukraina dengan Rusia untuk 2 kota utama di Ukraina Timur sedang menuju klimaks yang menakutkan. Hal itu disampaikan penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, ketika invasi memasuki bulan keempat pada hari Jumat. Upaya Rusia untuk merebut Severodonetsk dan Lysychansk, 2 kota tersisa di bawah kendali Ukraina di Luhansk, telah berubah menjadi perang gesekan berdarah dengan kedua belah pihak menimbulkan banyak korban. Moskow selama 2 minggu terakhir telah berhasil membuat keuntungan yang stabil. Pertempuran memasuki semacam klimaks yang menakutkan, kata Arestovych seperti dikutip The Guardian. Serhiy Haidai, gubernur wilayah Luhansk, salah satu dari 2 wilayah di Donbas Timur, mengatakan pada Kamis pagi bahwa pasukan Rusia telah berhasil dalam kemajuan mereka. Dia menambahkan bahwa pasukan musuh telah merebut Loskutivka, sebuah pemukiman di selatan Lysychansk yang mengancam akan mengisolasi pasukan Ukraina. Untuk menghindari
pengepungan, komando kami dapat memerintahkan agar pasukan mundur ke posisi baru, kata Haidai dalam sebuah posting di Telegram. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip separatis Ukraina pro-Moskow melaporkan bahwa Lysychansk dikepung dan terputus dari pasokan militer Kiev setelah Rusia merebut jalan yang menghubungkan kota ke wilayah yang dikuasai Ukraina. Sementara itu Rusia kini diyakini menguasai seluruh Severodonetsk kecuali pabrik kimia Azot, tempat ratusan warga sipil dan pasukan Ukraina terperangkap. Rekaman video yang diposting di media sosial pada hari Kamis menunjukkan pertempuran sengit di luar kawasan industri tempat pabrik itu berada. Penembakan tanpa henti Rusia terhadap pabrik Azot menggemakan pengepungan berdarah sebelumnya terhadap pabrik baja Azovstal di pelabuhan selatan Mariupol, tempat ratusan tentara dan warga sipil Ukraina berlindung. Mengomentari kemajuan Rusia di timur, Presiden Zelensky mengatakan dalam video malamnya bahwa tujuan Rusia di sana adalah untuk menghancurkan seluruh Donbas selangkah demi selangkah. Di tempat lain di negara itu, pejabat setempat mengatakan Rusia terus menggempur kota-kota di Donbas dengan roket. Di kota selatan Mykolaiv, wali kota setempat mengatakan bahwa rudal Rusia yang ditembakkan sehari sebelumnya telah menewaskan sedikitnya 1 orang dan merusak bangunan, termasuk sebuah sekolah. Serangan terberat Rusia di luar Donbas telah jatuh di kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, yang terletak tepat di seberang perbatasan Rusia. Kota yang dilanda perang itu telah mengalami beberapa pengobaman terberat sejak dimulainya perang, setelah mengalami jeda relatif yang mendorong beberapa orang untuk kembali ke rumah mereka. Sekarang ada kekhawatiran di kalangan militer Ukraina bahwa Moskow sedang meningkatkan serangan baru di Kharkiv, meskipun serangan balasan berhasil yang mendorong pasukan Rusia menjauh dari pinggirannya awal bulan ini. Andrei Mogila, seorang anggota angkatan bersenjata Ukraina, mengatakan kepada CNN bahwa Rusia dapat meluncurkan serangan baru ke kota itu pada awal minggu ini. Sementara kekhawatiran tumbuh di Ukraina atas kemajuan Rusia di timur dan utara, negara itu kemungkinan akan menerima dorongan moral pada hari Kamis karena para pemimpin Uni Eropa diharapkan secara resmi menerima Ukraina sebagai kandidat untuk bergabung dengan blok itu dalam pertunjukan simbolis dukungan Barat. Militer Ukraina juga akan menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov yang pada hari Kamis mengumumkan bahwa sistem roket jarak jauh HIMARS yang banyak diminta telah mulai tiba dari Amerika Serikat. HIMARS telah tiba di Ukraina. Terima kasih kepada kolega dan teman saya, Secdef Floyd J. Austin III, untuk alat yang hebat ini. Musim panas akan menjadi panas bagi penjajah Rusia dan yang terakhir untuk beberapa dari mereka, kata menteri tersebut di Twitter.